warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Senang ya bisa ketemu lagi membahas tentang ini. Hari ini saya pengen mengajak kalian untuk belajar cepat ya, jurus cepat memahami. Karena ada yang memang kita nggak sama guru, itu ada yang pengen belajarnya mendalam, ada yang dasar cepatnya pengen paham. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk belajar cepat memahami gitu. Nanti untuk lebih dalamnya teman-teman bisa belajar lagi untuk lebih dalam menggali dalam hal ini. Tapi intinya secara garis besar teman-teman harus paham dulu secara nalar, jadi apa saja yang harus kita lakukan di pembelajaran kita di tahun baru ini. Baik teman-teman ya. Jadi dalam pembelajaran ini bahwa ada learning ini yaitu pembelajaran yang mendalam ya, dituliskan bahwasanya pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan juga proses pembelajaran itu berkesedaran ya, atau meaningful, terus bermakna ya, terus menggembirakan ya, terus melalui olah pikir intelektual dan juga oleh olah hati atau mungkin etika, terus olah rasa gitu kan, dan juga yang kita lakukan setiap hari yaitu olah gerak atau olahraga ya, dan ini secara holistik ya dan terpadu. Nah teman-teman, ini tuh untuk memudahkan, kita sudah diberikan kerangka pembelajaran mendalamnya teman-teman ya. Jadi gini, nah ini kerangkanya teman-teman bisa dilihat di sini ya. Yang pertama adalah mengembangkan tanggung jawab, rasa empati dan juga integritas, itu yang pertama. Terus yang kedua itu memahami dan berkontribusi dalam isu-isu lokal dan global. Nah selanjutnya bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Simpel ya. Terus menyampaikan ide secara efektif, terus berpikir inovatif dan menciptakan solusi baru. Dan yang terakhir, menganalisis informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Oke, keren ini. Terus lanjutannya adalah pengalaman belajar ya. Yang pertama itu adalah memahami. Saya rasa teman-teman sudah paham lah dalam belajar bagaimana cara memahami. Terus selanjutnya adalah mengaplikasikan. Setelah paham lalu diaplikasikan, terus baru direfleksikan ya, kita koreksi apakah sudah baik atau perlu ada perbaikan, atau sudah baik tapi namun perlu peningkatan, kan seperti itu. Nah selanjutnya adalah prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesan, berkesadaran. Berkesan itu di nomor 2 ya, yaitu bermakna. Yang pertama adalah kesadaran diri ya, atau berkesadaran. Terus kedua, bermakna, kena dalam hati, terus menggembirakan. Nah hanya 3 ini teman-teman ya. Terus selanjutnya yang terakhir itu adalah dimensi ya, dimensi profil lulusan. Ini dimensi ini teman-teman mirip dengan dimensi profil pelajar Pancasila, sangat mirip. Berbedanya adalah tidak adanya, kalau profil pelajar Pancasila itu tidak adanya kesehatan. Kalau yang lain itu hampir semuanya ada, namun berbeda dalam penulisan dan juga penjelasan. Nah, untuk memahami semuanya ini teman-teman, itu sangat cepat kita memahami. Jadi inti dasar pemahaman cara cepat tadi itu ada di sini. Ini kan ada sebuah lingkaran ya. Ini sudah mewakili semua materi kita. Ya. Nah, yang pertama lingkaran paling luar yaitu lingkaran biru. Ini adalah kerangka pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ya.
kemitraan, pembelajaran, pemanfaatan digital, praktik pedagogis. Nah, ini kerangkanya di sini yang paling luar warnanya biru. Nah, terus lingkaran selanjutnya mendalam, lebih mendalam lagi, itu adalah pengalaman belajar yang warnanya oranye ke kuning. Ini kan ada 3 ya, memahami, terus langsung menuju panah selanjutnya mengaplikasi, terus ke panah selanjutnya merefleksi, terus lalu ke lingkaran yang lebih dalam lagi, prinsip pembelajaran ya. Ini tadi yang pertama berkesadaran, lanjut bermakna, terus menggembirakan, lalu masuk lagi ke lingkaran yang paling dalam, lingkaran putih, yaitu dimensi. Ada 8 yang saya bilang mirip dengan profil belajar Pancasila. Yang satu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini mirip ya. Terus penalaran kritis ya, kolaborasi, terus kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, dan kesehatan. Nah, kesehatan ini yang tidak ada di profil belajar Pancasila ya. Kita tambahkan, insya Allah kalau kita sudah memahami profil belajar Pancasila, tinggal ini membiasakan yang ini, insya Allah gampang ya teman-teman. Terus masuk ke lingkaran yang dalam adalah pembelajaran mendalam. Artinya ketika kita sudah menggunakan lingkaran biru pertama, lingkaran kuning, oranye, terus lingkaran biru muda, putih, berarti kita kalau sudah semuanya, berarti kita sudah masuk ke pembelajaran yang mendalam. Berarti kita sukses melakukan pembelajaran tersebut. Nah, jadi simple itu aja teman-teman. Ini adalah cara simpelnya kita memahami, cara cepatnya. Ya, insya Allah teman-teman mudah memahami ya, insya Allah. Dan bila ini baik, silakan di-share ke temannya ya. Berbagi sesuatu yang baik akan menjadi ladang baik untuk kita ya. Saya cukup, terima kasih ya.